Mangrove sangat berguna bagi ekosistem di bumi ini. Mereka adalah transisi antara laut dengan daratan. Mereka dapat meredam badai serta juga tsunami. Mangrove juga dapat melindungi koral serta penyerap karbon yang sangat baik, yang mana karbon ini dapat mengakibatkan perubahan iklim. Mangrove juga dapat beradaptasi dengan pasang surut air laut. Mangrove kaya akan habitat hewan-hewan yang langka. Mangrove merupakan ekonomi manusia yang ramah lingkungan di masa depan. Dan mangrove sangat bergantung pada kita. Pada Stupat 7 saya kali ini, saya mengambil aspek tentang pencemaran air. Topik yang saya ambil berada pada Ekomarin Tourism Mangrove atau Komunitas Mangrove Muara Angke, di mana daerah tersebut terdapat Suaka Marga Satwa Muara Angke, Kampung Nelayan, Dermaga Muara Angke, parkir kapal, serta juga pasar ikan. Pada mulanya, tapak ini digunakan sebagai konservasi mangrove, di mana terdapat pembibitan mangrove serta pengelolaannya. Namun, seiring berjalannya waktu, tapak pun beralih fungsi. Tapak ini sangat dipengaruhi oleh aspek lingkungan, seperti konservasi mangrove, pemukiman muara angke, pemanfaatan hutan lindung, serta pelabuhan Kali Adem. Pada tahun 2014, area aquaculture ini diidentifikasi sebagai wilayah konservasi. Namun, pada tahun 2020 ini, tempat ini hanya sebagai tempat pembuangan sampah bagi para pemukiman nelayan yang berada pada belakang tapak, serta juga sebagai tempat pengendapan sampah dari muara sungai. Sehingga, dari kejadian tersebut, muncullah isu seperti abrasi pantai, pencemaran air, kepunahan burung air, serta kerusakan ekosistem mangrove. Dengan adanya penelitian bahwa mangrove merupakan biofilter alami yang sangat baik untuk mengatasi pencemaran air, maka ditariklah skema untuk menyelesaikan masalah ini. Dari aliran air sungai yang kotor, difiltrasi sehingga didapat sampah padat serta sampah padat yang sudah terurai. Sampah padat yang sudah terurai dapat digunakan sebagai pupuk kompos mangrove itu sendiri, sedangkan sampah padat yang belum terurai harus didaur ulang untuk menjadi pupuk kompos. Pada tapak dilakukannya pembibitan mangrove, di mana mangrove ini dapat digunakan sebagai biofiltrasi alami untuk air kotor, di mana air ini dapat dibagi menjadi dua fungsinya, yaitu untuk mencuci tangan serta kloset, serta air filtrasi lainnya dapat dialirkan ke laut, sehingga air yang dialirkan ke laut sudah tidak tercemar kembali. Tetrapod sangat berguna untuk menjaga garis pantai. Bahan ini nggak bisa bertahan selamanya. Mereka juga merusak pemandangan alam pantai yang alami. Dalam hal yang sama, mangrove yang kurang dipedulikan mengalami erosi. Bagaimana jika menggabungkan keduanya sehingga terjadinya sustainable and green? Dalam hal ini, mangrove merupakan komposisi utama dalam proyek ini. Karena dalam proyek ini, mangrove dapat berguna untuk memfiltrasi air kotor dan dapat mengatasi abrasi pantai dengan hasil sedimentasinya. Komposisi sekundernya adalah habitat burung dan manusia. Dengan mengembalikannya habitat mangrove kembali semula, burung yang bermigrasi dari kutub utara ke kutub selatan dapat kembali singgah, sehingga dapat mengurangi kepunahan. Aktivitas manusia yang terdapat pada proyek ini dapat menjadi pengunjung maupun pengelola, di mana pengunjung ini bisa berinteraksi secara sosial, edukasi, pembibitan mangrove, peternakan burung, serta melihat migrasi burung dan juga kontes burung. Dalam proyek ini, saya memperhatikan tingkah laku para pelaku proyek, yang mana dari hal tersebut dapat mengambil kesimpulan bahwa mengkombinasikan 3 program sedemikian rupa sehingga konfigurasi ruang program pertama bisa mengkontaminasi program dan konfigurasi ruang kedua dan ketiga, di mana ketiga tersebut adalah filtrasi air, konservasi mangrove, dan juga konservasi burung. Pengumpulan program-program yang terkontaminasi yang dihimpun
hingga membentuk intensitas baru sehingga membentuk keharmonisan yang saling bersinggungan satu sama lain. Dengan adanya masalah-masalah pada tapak tersebut, saya mengambil strategi yaitu irigasi sengkedan, yang kemudian disusul oleh pengomposan sampah, kemudian penanaman mangrove untuk memfiltrasi air kotor itu kembali, serta memberikan ruang untuk konservasi burung yang punah. Dengan strategi tersebut, bangunan bisa menjadi bangunan yang resilient terhadap polusi air. Untuk perlakuan tapak, pada proyek ini saya menggunakan sistem irigasi sengkedan dengan membuka jalur-jalur air yang mampat dan membuat sengkedan agar abrasi pantai tidak semakin parah. Pada tapak, peletakan fungsi dan program dibagi menjadi publik, private and service, dan semi-publik. Hal tersebut saya klasifikasi berdasarkan kebutuhan view pada tapak. Mangrove selain sangat berguna bagi kita, tapi juga bisa menjadi rumah bagi kehidupan lainnya.